Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita semua dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah ta'ala di dalam Islam, di dalam iman, dan di dalam ihsan, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ketika putri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Zainab radhiyallahu taala anha wafat, maka para sahabat kebingungan melihat perihal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika memasuki kubur Zainab putrinya dalam keadaan pucat dan sedih. Namun ketika keluar dari kubur Zainab, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersenyum dan bergembira. Maka para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duhai Rasul, kami melihat darimu suatu perkara. Waktu engkau memasuki kubur Zainab, wajahmu dalam keadaan pucat. Begitu engkau keluar dari kubur ya Rasul, engkau dalam keadaan bergembira dan senang. Dari apakah sebab yang demikian itu ya Rasulullah?" Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zakartu dabtata ibnati fil kubur." Wahai para sahabat, ketahuilah, begitu aku masuk ke dalam kubur, aku teringat bahwasanya akan ada himpitan-himpitan di dalam kubur kepada anakku Zainab. Kemudian aku didatangi olehnya, dan kemudian ia berkata kepadaku dan memberi kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah meringankannya, dan sungguh ia dihimpit dengan himpitan yang terdengar suaranya oleh apapun yang ada di antara timur dan apa yang ada di barat. Hadirin rahimakumullah, setiap manusia ketika memasuki kubur, mereka semua akan dihimpit oleh kubur. Karena manusia itu asalnya adalah dari tanah, maka seperti halnya seorang ibu yang sudah lama kehilangan anaknya, bertahun-tahun manusia itu ada di atas bumi ini. Maka ketika kembali ke bumi, bumi akan memeluk erat dirinya. Maka himpitan dalam pelukan bumi itu ada dua macamnya. Yang pertama, himpitan karena kasih sayang. Yang kedua, himpitan alam kubur karena siksaan dan murka alam kubur dari Allah Jalla wa'ala. Hadirin rahimakumullah, maka kita berharap di hadapan Allah Jalla wa'ala bahwasanya ketika kita memasuki alam kubur,
kita dihimpit oleh kubur dengan himpitan kasih sayang, seperti halnya seorang ibu yang sudah lama tidak berjumpa dengan anaknya, maka ketika kembali kepada ibunya, anak tersebut dipeluk erat dengan penuh kasih sayang, seperti halnya Zainab, putri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, sungguh sebelum kita memasuki alam kubur, sebaiknya kita bermujahadah, berjuang di hadapan Allah untuk terhapus dari segala macam dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani itu berkata di dalam kitabnya bahwasanya ada beberapa perkara yang dapat menghapuskan dosa seorang hamba di hadapan Allah taala. Yang pertama, dengan taubat dan istighfar hamba tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 106, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Dan mohon ampunlah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelum kita dihimpit oleh alam kubur, maka banyak-banyaklah ketika hidup di dunia ini kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar atas segala macam kelalaian dan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap orang lain yang berbuat zalim, apalagi kita menganggap na'udzubillah min dzalik Allah telah berbuat zalim kepada kita, namun akui saja di hadapan Allah, duhai Allah, hambalah yang jahat itu, hambalah yang salah itu, hambalah yang berlumuran dosa dan maksiat kepadamu itu, maka ampuni hambamu ini ya Rabb. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, dosa seorang manusia dapat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hamba tersebut banyak beramal amal ibadah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Hud ayat 114, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Maka hadirin rahimakumullah, jangan sampai kesalahan dosa-dosa kita lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus kita berjuang di hadapan Allah, berbuat baik kepada manusia dan berbuat baik kepada alam semesta lillahi ta'ala. Semoga dengan perbuatan-perbuatan ibadah dan perbuatan baik kita karena Allah tersebut, Allah hapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi segala macam musibah, ujian dan cobaan serta permasalahan-permasalahan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin yusabu bihal muslim illa kuffira biha anhu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satupun musibah dan cobaan yang menimpa seorang muslim, melainkan dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya, sekalipun hanya karena dia tertusuk duri. Hadirin rahimakumullah, terima, ridhoi, ikhlaskan, katakan di hadapan Allah, duhai Allah, yang jiwaku berada di dalam genggamannya, ku terima segala macam ujian cobaan darimu dengan hati yang lapang,
Aku rela duhai Allah. Maka dengan demikian kesabaran kita terhadap ujian, musibah dan cobaan dari Allah tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah yang menghapuskan dosa seorang hamba ketika dihimpit oleh kubur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yahsulu fil qabri minal fitnah wad-daghthah war-raw'ah fa inna hadza mimma yakfuru bihil khotaya." Suasana mencekam yang terjadi di alam kubur seperti pertanyaan-pertanyaan kubur, himpitan-himpitan kubur, dan suasana yang menakutkan di alam kubur, semua itu adalah termasuk kafarat-kafarat dosa. Semoga ketika kita masuk ke alam kubur, kita dihimpit dengan himpitan kasih sayang oleh kubur. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yang menghapuskan dosa seorang hamba di hadapan Allah adalah doa, istighfar, amalan-amalan salih yang ditujukan kepada hamba tersebut, yang dilakukan baik oleh keluarga maupun kawan yang mendoakannya. Sebagaimana doa baginda Nabi Ibrahim alaihissalam kepada mukminin mukminat di seluruh penjuru dunia dan di sepanjang masa. Maka baginda Nabi Ibrahim doanya itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ibrahim ayat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Duhai Allah, duhai Rabb kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan seluruh mukminin mukminat pada hari kiamat, pada hari hisab itu ditegakkan. Hadirin rahimakumullah, semakin banyak kita mendoakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mukminin mukminat, muslimin muslimat, maka semakin banyak pula kita mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa Ala. Maka perbanyaklah memohon ampunan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mukminin mukminat, muslimin muslimat min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba tersebut mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imran bin Husain, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yadkhulunal jannah." Ada satu kaum yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka jahanam karena mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang mau, kita yang cinta, kita yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipandang oleh Allah dengan memandang kebenaran, kebaikan dan keindahan amal-amal kita di dalam sunnah tersebut, sehingga diterima amalan sunnah kita di hadapan Allah dan menyebabkan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, yang terakhir, untuk menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, maka dibutuhkan rahmat Allah taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya baginda Rasul bersabda, "Inna rahmati wasi'at kulla syai'." Allah berfirman bahwasanya rahmatku, kata Allah, menyeluruh dan menghimpun atas segala macam sesuatu. Dan hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Allah Jalla wa Ala, "Inna rahmati taghlibu ghadabi."
sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadirin rahimakumullah, ketika seorang hamba mengingat Allah, ketika itu pula lah Allah mengingat kepadanya. Dan ketika Allah ingat kepada hambanya tersebutlah tercurah dan terlimpah rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Maka hadirin rahimakumullah, banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak melaksanakan ibadah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa lahiriah, dosa batiniyah kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak-anak keturunan kita, dosa kaum muslimin muslimat seluruhnya. Semoga kita semua wafat dalam keadaan membawa Islam yang sempurna, iman yang sempurna, ihsan yang sempurna, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.